Pujilah Tuhan. Silakan anak-anak berdiri, kita bertepuk tangan. Ibadah kita pada saat ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Tuhanlah penolong kita, pelindung kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah pencipta langit dan bumi ini, kami bersyukur Tuhan, kami bertemu kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan sudah jaga kami sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan melalui doa, pujian, firman Tuhan, dan persembahan syukur kami. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Tema kita hari ini yaitu Aku tidak lelah jadi penolong. Jadi aku tidak lelah jadi penolong, ya. Jadi siap untuk mendengar firman Tuhan nanti. Dan kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Ayo anak-anak, mari kita semangat untuk memuji Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, terima kasih kita kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kita, baik itu kesehatan, makanan, minuman dan pakaian untuk kita, itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan bagaimana kita untuk memberikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, yaitu kita memberikan persembahan walaupun hanya sedikit, tetapi Tuhan melihat hati kita untuk memberi. Ayo kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Yesus
supaya fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Nasihat Tuhan untuk kita hari ini. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Berfirmanlah Tuhan. Salam, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali Tante Robi pada pagi ini bisa bertemu lagi dengan anak-anak dalam ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan juga duduk yang manis sehingga kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong anak-anak semua ya Roh Kudus, supaya mereka boleh memahami, mengerti akan firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan urapi, berikan hikmat, kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu pagi ini tema kita adalah Aku tidak lelah menjadi penolong. Aku tidak lelah menjadi penolong. Terdapat dalam kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-39. Markus pasal 1 ayat yang ke-29 sampai 39. Nah, mari kita dengarkan pembacaan Alkitab ini. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya.
Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Esokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, kalian sudah mendengarkan tadi pembacaan bagaimana Tuhan Yesus tidak pernah lelah untuk menolong siapa saja yang dia jumpai, siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus siap menolong orang itu. Dimana tadi kita melihat bagaimana dia menyembuhkan mertua dari Simon Petrus yang sedang sakit demam panas ya, dan dia menolong, memberikan kesembuhan kepada mertua Simon Petrus itu. Kemudian berbondong-bondong orang membawa orang sakit kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menolong semua orang itu, yang kerasukan setan, yang sakit lumpuh, sakit matanya tidak bisa melihat, yang bisu, tuli, bahkan yang sedih, yang banyak masalah dalam hidupnya. Tuhan Yesus menolong mereka semua. Dari pagi sampai sore, Tuhan Yesus melayani orang-orang itu, memberikan pertolongan. Dia tidak lelah-lelahnya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tadi dikatakan bahwa pada saat pagi-pagi benar, Tuhan Yesus sudah pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dia mohon kekuatan kepada Bapa di surga supaya dia dimampukan untuk berbuat baik kepada semua orang, untuk menolong semua orang. Dia tidak pilih-pilih kasih untuk menolong semua orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, anak-anak yang baik, siapa yang pernah melakukan seperti gambar ini? Nah, dalam gambar ini kita melihat bahwa satu keluarga saling menolong. Mereka menyapu halaman rumah mereka, membersihkan halaman rumah mereka. Mereka bekerja sama, saling tolong menolong. Anak-anaknya membantu orang tuanya. Anak-anaknya tidak hanya duduk-duduk malas-malas seperti itu. Tidak ya, dalam gambar tadi mereka semua bekerja, mereka semua saling tolong menolong. Dan pasti anak-anak ada yang pernah melakukan yang seperti itu ya, menolong orang tuanya, saling membantu. Kemudian gambar berikutnya kita melihat lagi, yaitu seorang anak memberi kepada pengemis ya. Apakah anak-anak
pernah melakukan hal yang demikian? Ya, pasti ada yang pernah melakukannya ya. Kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kalian memberikan pertolongan. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika telah melakukan perbuatan baik tadi? Pasti kita merasa lega, kita merasa senang ya, bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, kalau kalian pernah melakukan yang demikian, berarti kalian juga pernah melakukan seperti apa yang Yesus lakukan pada zaman dahulu, pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, yaitu menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Yesus, kita wajib tolong menolong. Seperti tema kita tadi, aku tidak lelah menjadi penolong. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak lelah menjadi penolong. Menolong itu harus dengan hati yang senang ya. Hati yang penuh kasih. Tidak sambil cemberut, tidak sambil ngomel-ngomel, marah-marah seperti itu terpaksa. Itu tidak menolong. Dan seringkali kita melakukan seperti itu sambil ngomel-ngomel. Kenapa sih kok aku yang disuruh? Adik dong, atau kakak dong. Kenapa kok suruh saya? Yang lain dong. Nah, seperti itu. Sambil ngomel-ngomel, kita tidak dengan senang hati, tidak dengan penuh kasih mengerjakan. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Tuhan Yesus sedih melihat anak-anak Tuhan, murid-muridnya tidak suka menolong. Kalau melihat orang yang membutuhkan pertolongan, pura-pura tidak melihat atau pura-pura tidak mendengar kalau disuruh atau diminta bantuan. Nah, seperti itu tidak boleh dilakukan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan bagaimana kita harus saling tolong-menolong. Kita harus melakukannya supaya Tuhan Yesus senang melihat perbuatan baik kita. Nah, adik-adik sekalian, kita bisa mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus, yaitu menjadi penolong itu mulai dari lingkungan rumah kita ya, mulai dari rumah kita. Kita di dalam rumah kita bisa membantu orang tua kita, mungkin mencuci piring yang bisa kalian lakukan, mungkin menjemur pakaian, mengangkat pakaian kalau sudah kering, atau membuang sampah, menjaga adik, atau menyapu rumah, membereskan tempat tidurnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menolong orang tua kita, menolong adik kita, atau mengajari adik kita pelajaran misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi levelnya keluar rumah, di luar rumah kita atau di lingkungan tetangga kita atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekolah minggu. Kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kita tidak harus disuruh, tetapi kita melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang bisa kita buat untuk mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus menolong semua orang. Sebagai anak Tuhan, mari mulai saat ini kita tidak malas-malas, kita siap menjadi penolong seperti tema kita. Aku tidak lelah menjadi penolong. Anak-anak sekolah minggu siap untuk menjadi penolong dimanapun kalian berada? Siap ya. Kita harus mempraktekkan firman Tuhan ini
kita saling menolong satu dengan yang lain. Nah, ada ayat hafalan untuk kita pada minggu ini. Ayat hafalan yang lalu-lalu masih ingat atau tidak dihafal ya? Dihafal, karena itu sangat berguna untuk iman kita bertumbuh. Sekarang ayat hafalan kita adalah Yesaya 41 ayat yang ke-6. Yesaya 41 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Nah, itu ayat hafalan kita, pendek sekali ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kami semua, anak-anak dan bu guru juga, untuk hidup saling menolong dan siap menjadi penolong siapa saja, seperti yang Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini pada zaman dahulu kala. Tuhan memberikan perintah, memberikan contoh kepada kami untuk hidup saling tolong menolong satu dengan yang lain. Berikan kekuatan untuk kami melakukan firman Tuhan ini. Berkati anak-anak semua sepanjang minggu ini, biarlah dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Yang sekolah diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat, akal budi, dijauhkan dari mara bahaya. Berkati orang tua juga dalam pekerjaan usaha mereka, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan, perlindungan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan berjumpa lagi minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Anak-anak, tidak terasa ibadah kita berakhir, dan kita bersyukur kita dapat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan ya. Nah, oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan dengan pujian, Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Silakan anak-anak berdiri, kita menyanyikan ini lagu dengan sukacita. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami akhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati penyembahan kami, anak-anak yang ada di rumah, manapun Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat senang melihat penyembahan kami semua. Ya Tuhan, tolong kami semua dalam kehidupan kami, dalam kegiatan kami, terutama anak-anak kami yang sekolah. Tuhan memberikan semangat bagi mereka dalam menyiapkan diri untuk masa depan mereka. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami sepanjang minggu yang akan datang lagi, dan kami akan berjumpa lagi dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu yang akan datang. Kami serahkan semuanya Tuhan di
dalam nama